Dewa Perang Ye Shikai. Bab 201. Dua badai melaju ke arah gelombang salju, dengan kekuatan dahsyat mampu menyapu bersih semua yang ada di jalurnya, tetapi bagaimanapun juga itu adalah tipuan buatan manusia, dan longsor besar di depan mereka dapat dikatakan sebagai bencana alam yang dahsyat. Badai itu memecah gelombang salju yang ada di hadapan mereka dan membaginya menjadi dua sisi, namun tren longsoran salju bukannya menurun, malah bertambah dan gelombang salju yang terjadi terus-menerus datang silih berganti bagaikan gelombang air sungai. Wang Kai berjuang untuk mendukungnya, dan Kratos dan Phobos juga memberikan kekuatan internal mereka kepada Wang Kai, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mendekatnya gelombang salju. Melihat gelombang salju berjarak kurang dari 100 meter dari semua orang, Ye Shikai berteriak dan menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk memadatkan beberapa penghalang. Penghalang ini tidak dapat menghentikan gelombang salju, tetapi hanya mengurangi kecepatannya. Semuanya, lompat cepat. Ye Shikai berteriak, tenaga dalamnya terkuras habis, tubuhnya hampir runtuh, dan gelombang salju yang melonjak langsung menghancurkan penghalang dan menabrak semua orang. Karena tenaga dalamnya sudah terkuras habis, Ye Shikai pun pingsan saat dipukul. Dalam kesadaran terakhirnya, dia merasakan sebuah tangan memegang tubuhnya. Apakah aku mati? Ada kegelapan di depan mata Ye Shikai, dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Ye Shikai samar-samar melihat seberkas cahaya di kejauhan. Ye Shikai perlahan berdiri dan ingin berjalan menuju cahaya. Mengapa rasanya begitu sakit? Begitu Ye Shikai menggerakkan kakinya, rasa sakit menusuk otaknya. Dia tersentak kesakitan. Seluruh tubuhnya penuh luka dan beberapa tulangnya patah. Mengapa saya tidak memiliki energi internal? Ye Shikai mengedarkan energi internalnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada energi internal di meridian atau dantiannya, seolah-olah telah terkuras. Tanpa energi internal, Ye Shikai tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya, dia juga tidak dapat menggunakan cincin penyimpanan. Jiwa pedang, apakah kamu di sana? Ye Shikai bertanya dalam hatinya, namun suaranya tidak terdengar oleh siapapun, tidak ada seorang pun yang menjawab. Ye Shikai sedang dalam suasana hati yang buruk. Tanpa kekuatan batinnya, dia berjuang untuk berdiri seperti orang biasa. Ye Shikai terlatih-tatih menuju cahaya, dan cahaya itu akan segera tiba. Cahaya yang menyilaukan membuat Ye Shikai tidak bisa membuka matanya. Ye Shikai, jawab pertanyaan ini. Sebuah suara terdengar di samping telinga Ye Shikai. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Dia melihat seragam sekolah yang familiar, papan tulis, meja, dan gadis di sebelah kanan yang sudah lama tidak dilihatnya. Bukankah ini ruang kelas sekolah menengah? Ye Shikai, apakah kamu mendengarkan kelas atau tidak? Ye Shikai kembali sadar. Seorang guru di depannya menatapnya tajam. Ye Shikai melihat seragam sekolahnya dan merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana dia menjadi mahasiswa lagi? Aku tidak tahu. Ye Shikai sangat terkejut hingga dia langsung berdiri sambil tergagap, melihat soal-soal di papan tulis. Ya Tuhan, sudah bertahun-tahun aku tidak menyentuh buku pelajaran. Lupakan saja, duduklah. Guru itu menghela nafas, lalu melambaikan tangannya dan meminta Ye Shikai untuk duduk. Ya ampun, apa yang terjadi? Ye Shikai menyentuh wajahnya dan tampak seperti siswa sekolah menengah. Dia mencubit lengannya dengan keras dan benar-benar merasakan sakit. Apakah ini mimpi? Xiao Kai, ada apa denganmu? Kamu tampak aneh. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Ye Shikai. Ye Shikai perlahan menoleh, dan saat melihat gadis itu, Ye Shikai menangis terseduh-seduh, air mata senyuman. Xiao Xin, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ye Shikai menangis karena kegembiraan. Dia tidak dapat menahan diri untuk maju dan memeluk gadis itu erat-erat. Hei, Ye Shikai, keluar dari sini. Wanita yang dipeluk Ye Shikai adalah cinta pertamanya, Chen Yuxin. Saat mereka masih di sekolah menengah, dia pergi tanpa pamit, meninggalkan Ye Shikai dalam keadaan kelelahan. Ye Shikai tidak menyangka mereka akan bertemu di sini lagi, tetapi sekarang mereka sedang berada di kelas. Sepotong kapur menggambar lengkungan sempurna dan mengenai kepala Ye Shikai. Ye Shikai yang malang dipanggil oleh guru untuk berdiri di sudut sebagai hukuman, tetapi dia menatap Chen Yuxin melalui jendela sepanjang kelas sampai bel berbunyi. Xiao Kai, apa yang kau lakukan tadi? Seluruh kelas menertawakanku. Chen Yuxin mendorong Ye Shikai dengan marah, pipinya memerah. Dia tiba-tiba dipeluk oleh Ye Shikai di depan umum, tetapi jantungnya berdetak seperti rusa. Maafkan aku, Xiao Xin, aku sedikit bersemangat. Ye Shikai merasa sedikit malu. Lagi pula, kalau melihat situasinya, dia sekarang hanya seorang siswa sekolah menengah. Apa yang bisa dibanggakan?
Bukankah kita bertemu setiap hari? Chen Yuxin tersenyum manis, bagaikan bidadari, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangan putihnya ke pipi Ye Shikai. Ye Shikai menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba, wajah Su Qingyu tiba-tiba muncul di depan Ye Shikai. Tidak! Ye Shikai berteriak dan mendorong lengan Chen Yuxin. Ah, kamu menyakitiku. Lengan Chen Yuxin membentur sudut meja dan sedikit memerah. Maaf, saya sedang tidak dalam kondisi yang baik. Ye Shikai secara tidak sadar ingin mengalirkan energi internalnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi kemudian dia ingat bahwa energi internalnya telah hilang. Lupakan saja, aku memaafkanmu. Chen Yuxin melambaikan tangannya dan menyerahkan cangkir itu kepada Ye Shikai. Aku akan menghukummu dengan menuangkan segelas air untukku. Saat Ye Shikai menuangkan air, wajah Su Qingyu terus muncul dalam pikirannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat seragam sekolahnya yang memudar, dia masih tidak dapat mempercayainya. Ye Shikai mencoba memanggil roh pedang, tetapi tidak ada jawaban. Tanpa disadari, air panas mendidih itu sudah mengalir keluar. Kau ceroboh sekali. Dulu kau suka bermain dan berkelahi, tapi sekarang kau malah tersiram air panas. Chen Yuxin mengeluarkan peralatan medis, mengeluarkan salep luka bakar dari dalamnya, dan mengoleskannya dengan hati-hati, sambil terus memarahinya. Ye Shikai memperhatikan Chen Yuxin mengoleskan salep padanya dengan hati-hati, merasakan sentuhan tangan kecilnya menyentuh kulitnya. Segalanya terasa begitu familiar. Dulu, setiap kali Ye Shikai berkelahi dengan teman sekelas lainnya di sekolah, seluruh tubuhnya selalu memar. Dia tidak ingin ibunya melihatnya, jadi Chen Yuxin akan membantunya mengoleskan salep setiap saat. Saat sekolah usai, memarnya hampir hilang. Sambil membolak-balik buku teks yang sama sekali tidak dapat dipahaminya, Ye Shikai merasa sangat bimbang. Apakah ini mimpi? Dia ingin bangun dari mimpi ini, tetapi dia juga ingin tidak pernah bangun dari mimpi ini. Sepulang sekolah, Chen Yuxin tiba-tiba meraih lengan baju Ye Shikai, tampak sedikit bersemangat dan penuh harap. Ada restoran di pusat kota. Ayo kita ke sana untuk makan malam. Oke, Ye Shikai mengangguk. Keduanya mengemasi buku pelajaran mereka dan berjalan langsung ke gerbang sekolah. Dari jauh, mereka melihat sekelompok siswa menghalangi gerbang sekolah, seolah sedang menunggu seseorang. Ye Shikai mengenali pemimpinnya. Namanya adalah Gou Dong, dan dia adalah pelamar Chen Yuxin. Setelah mengetahui hubungan antara Ye Shikai dan Chen Yuxin, dia telah mengincar Ye Shikai. Tentu saja, Ye Shikai juga sangat tidak senang padanya, dan setiap kali dia memanggilnya, dia lebih suka menambahkan kata "si" setelah namanya. Ye Shikai, berhenti di situ. Seperti yang diharapkan, Gou Dong menghentikan mereka berdua. Bab 202. Hai, Tuan Gou, apa yang bisa saya bantu? Keluarga Gou Dong cukup berkuasa, dan dia seorang pengganggu di daerah ini. Adapun gerombolan adik lelaki di belakang Gou Dong, mereka semua takut padanya dan bertindak sebagai antek-anteknya. Mereka biasanya memungut biaya perlindungan di sekolah, tetapi Ye Shikai tidak takut pada mereka. Orang yang datang menagih biaya perlindungannya terakhir kali masih penuh luka. Dia begitu takut hingga mengambil jalan memutar saat melihat Ye Shikai. Ye Shikai melindungi Chen Yuxin di belakangnya, karena dia takut adegan itu akan terlalu intens dan dia akan terluka. Tinggalkan Yuxin di sini, lalu kau bisa keluar. Gou Dong mengandalkan latar belakang keluarga ayahnya dan terbiasa bersikap arogan dan mendominasi di sekolah. Dia selalu berbicara kepada semua orang seolah-olah dia adalah yang terbaik di dunia. Ye Shikai paling tidak tahan dengan orang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Chen Yuxin bersembunyi di belakang Ye Shikai dengan takut-takut. Mereka hanya antek-antek. Aku akan pergi dan mengurus mereka. Ye Shikai menoleh dan tersenyum pada Chen Yuxin, mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Ye Shikai pernah bertarung di dunia tinju bawah tanah sebelumnya, dan dia telah melakukannya hampir sejak dia masih kecil. Belum lagi orang-orang di depannya hanya segerombolan antek. Mereka jago memungut biaya perlindungan dan menakut-nakuti orang, tetapi kalau perkelahian sungguhan terjadi, mereka hanya ada di sana untuk menambah jumlah orang. Aku akan menghitung sampai 3 dan kau akan menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, bersiaplah untuk berbaring di tanah. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, sambil melenturkan pergelangan tangannya. Oh, kamu mencari kematian. Gou Dong tidak menyangka Ye Shikai berani mengancamnya secara langsung. Dia sedikit terkejut dan melambaikan tangannya, membiarkan sekelompok adik di sekitarnya mengambil tindakan. Kamu tunggu di sini. Ye Shikai berkata lembut kepada Chen Yuxin, lalu dia melangkah maju dan menendang pelayan kecil di depannya.
Ye Shikai hanya menggunakan sedikit gerakan pertarungan jarak dekat yang dipelajarinya di pasukan khusus Longya. Sekalipun dia tidak memiliki kekuatan internal, mengandalkan keterampilannya saat ini, membunuh beberapa orang tidak akan menjadi masalah. Ye Shikai ingin memberi mereka pelajaran, jadi dengan pukulan di sebelah kiri dan tendangan di sebelah kanan, Ye Shikai menjatuhkan semua 20 orang itu dalam waktu setengah menit, dan membuat Go Wudong sangat ketakutan hingga rokok di mulutnya jatuh ke tanah. Bagaimana menurutmu? Apakah aku masih mencari kematian? Ye Shikai melirik Go Wudong yang berdiri di samping. Dengan keterampilan seperti itu, ia telah mengubah pertarungan menjadi sebuah seni. Semua bawahannya terjatuh, jadi kaki Go Wudong secara alami menjadi lemah. Dialah yang menindas yang lemah dan takut terhadap yang kuat. Tentu saja tidak, tidak, Saudara Kai, aku buta. Aku telah menyinggungmu, Saudara Kai. Aku pergi sekarang. Go Wudong begitu ketakutan hingga suaranya bergetar. Kakinya melemah dan dia terjatuh. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Tunggu sebentar, kamu harus memanggilnya apa? Ye Shikai menunjuk Chen Yuxin yang tidak jauh darinya. Chen Yu, halo kakak ipar. Go Wudong buru-buru tersenyum, dan kata, kakak ipar, membuat Chen Yuxin tersipu lagi. Oke, keluar dari sini. Ye Shikai berkata dengan dingin, dan Go Wudong kemudian pergi bersama kelompok adik-adiknya. Baiklah, masalahnya sudah terpecahkan, ayo berangkat. Ye Shikai meraih tangan Chen Yuxin dan berjalan keluar sekolah. Kamu sekarang sangat terampil. Chen Yuxin sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Shikai dapat menjatuhkan puluhan orang dengan mudah. Pada saat yang sama, dia berkata dengan khawatir, apakah dia akan membalas dendam kepadamu secara diam-diam? Jangan khawatir, saya hanya penjual ikan asin. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Jual ikan asinnya dijual apa? Enggak ada apa-apa. Bukankah kamu bilang ada restoran? Aku akan segera ke sana. Ye Shikai tahu bahwa beberapa tahun kemudian, ayah Go Wudong ditangkap dan dipenjara karena kegiatan anti-geng, dan keluarga Go Wudong juga jatuh miskin dan akhirnya menjual ikan asin. Namun, ini terjadi beberapa tahun kemudian. Baiklah, ayo cepat pergi. Di sebuah gua di Gunung Suci. Jiqian sedang duduk di samping api unggun sementara Ye Shikai sedang berbaring di sampingnya, masih tak sadarkan diri. Untuk menghadapi longsoran dahsyat tadi, Ye Shikai telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Saat dipukul, dia pingsan karena kelelahan. Pada saat terakhir, Jiqianlah yang memeluknya erat. Longsoran salju telah berlalu, tetapi hal buruknya adalah semua orang tersebar oleh longsoran salju dan sekarang mereka tidak tahu di mana satu sama lain berada. Jiqian merangkak keluar dari salju dan membawa Ye Shikai yang pingsan ke gua. Jiqian sangat khawatir. Ye Shikai telah lama tidak sadarkan diri. Tidak peduli seberapa besar Jiqian memasukkan tenaga dalam, itu tidak ada gunanya. Jika bukan karena napas Ye Shikai yang teratur, dia tidak akan berbeda dengan orang mati. Jiqian juga terluka parah akibat longsor, dan sekarang dia menggunakan energi permata pada tongkatnya untuk menyembuhkan dirinya. Bangun! Jiqian dengan lembut mendorong tubuh Ye Shikai, tetapi dia tidak menanggapi. Hembusan angin dingin bertiup ke dalam gua, dan api pun hampir padam. Jiqian segera menggunakan kekuatan internalnya untuk menyalakan api. Baru saja, ketika Jiqian merawat luka Ye Shikai, dia tidak bisa merasakan kekuatan internal dalam tubuhnya. Sebagai orang biasa, mustahil baginya untuk menahan dinginnya salju suci. Dalam keadaan koma, tubuh Ye Shikai sedikit gemetar, seolah-olah dia merasakan kedinginan. Jiqian perlahan memeluk Ye Shikai dan menghangatkannya dengan suhu tubuhnya. Xiao Kai, apakah menurutmu makanan di restoran ini enak? Di restoran, Chen Yuxin memesan meja yang penuh dengan hidangan. Faktanya, restoran ini dimiliki oleh keluarga Chen. Manajer toko tahu bahwa Chen Yuxin adalah putri tertua keluarga Chen, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Dia juga membawa mereka ke ruangan pribadi yang tenang untuk menghindari gangguan. Namun, Ye Shikai tidak mengetahui hal ini. Cukup bagus. Ye Shikai sangat menikmati makanannya, terutama duduk bersama Chen Yuxin lagi. Ayo kita bermain setelah makan malam, oke? Tentu saja. Ye Shikai mengangguk senang. Xiao Xin, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Oke, kata Chen Yuxin. Ye Shikai ingin mengetahui jawabannya, jawaban yang selalu mengganggunya. Apakah kamu akan tiba-tiba pergi suatu hari dan tidak pernah kembali? Ada kekhawatiran dan kegelisahan di wajah Ye Shikai. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum Chen Yuxin akan meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal.
Yesike telah melewatkannya sekali dan tidak menginginkan yang kedua kalinya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tentu saja tidak. Chen Yuxin awalnya tertegun, lalu sedikit terkejut, dan akhirnya gelisah dan merasa bersalah. Dia berbohong, dan Yesike bisa melihatnya sekilas. Tanggal 12 April itu 4 hari kemudian, kan? Yesike berkata dengan ringan. Dia akan selalu mengingat hari ini. Ekspresi panik melintas di wajah Chen Yuxin. 4 hari kemudian, di pagi hari, dia akan dikirim ke luar negeri oleh orang tuanya. Awalnya ia tidak mau melakukannya, dan sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan kedua orang tuanya, namun akhirnya kedua orang tuanya memberikan suatu syarat dan ia pun berkompromi. Selama ini, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Yesike tentang masalah ini, jadi dia merahasiakannya darinya. Bagaimana kamu tahu? Chen Yuxin secara tidak sengaja membocorkan rahasia, lalu menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Memang seperti itu. Yesike terkulai di kursi, merasa tak berdaya di sekujur tubuhnya. Bab 203. Xiao Kai, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu dengan sengaja. Chen Yuxin berkata dengan bersemangat. Kalau begitu, katakan padaku mengapa kamu ingin pergi. Yesike tiba-tiba berdiri dan menepuk meja, juga sangat emosional. Aku. Chen Yuxin hampir pingsan dan hampir menangis. Beritahu saya. Yesike berteriak sambil memegang lengan Chen Yuxin dengan kedua tangan, namun respon yang diterimanya hanyalah diam. Saya tidak bisa mengatakannya, kata Chen Yuxin sambil menangis. Tahukah kamu betapa hancurnya hatiku saat kamu pergi tanpa pamit 8 tahun lalu? Aku mencoba mencari jawabannya, tetapi tidak berhasil. Yesike merosot di kursi, tangannya terkulai lemah. Kemudian, aku berkhayal bahwa jika aku bisa menemukan petunjuknya saat itu, aku bisa bertanya kepadamu lebih awal. Jika aku bisa melakukannya lagi sekarang, aku akan menghentikanmu. Xiao Kai, ini salahku. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Chen Yuxin memegangi kepalanya dan menangis, meringkukkan tubuhnya. Tapi ini hanya mimpi. Tidak ada jawaban, dan mustahil untuk menemukan jawabannya. Setelah beberapa saat, Yesike perlahan berdiri, tetapi dia tampak seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia perlahan berjalan ke jendela dari lantai sampai ke langit-langit dan membuka tirai. Cahaya matahari terbenam bersinar dan menerangi mereka berdua. Di bawah sinar matahari terbenam, setitik air mata tanpa sengaja mengalir di sudut mata Yesike. Xiao Xin, selamat tinggal. Xiao Kai, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ada yang tidak beres dengan Yesike, Chen Yuxin buru-buru berdiri dan ingin memeluknya. Mimpi, saatnya bangun. Yesike menutup matanya, mencondongkan tubuh ke depan, dan kesadarannya menghilang. Di mana tempat ini lagi? Yesike berdiri dengan mengantuk. Keadaan kembali gelap gulita. Bukankah ini tempat yang baru saja kita kunjungi? Di kejauhan, sebuah titik cahaya bersinar redup. Yesike menyeret tubuhnya yang lemah menuju titik cahaya. Ah! Yesike menjerit, perlahan membuka matanya, dan merasakan tubuhnya seperti terjerat oleh sesuatu yang lembut. Kamu akhirnya bangun. Sebuah suara terdengar di telinga Yesike. Yesike memperhatikan dengan seksama dan melihat Jiqian memeluk tubuhnya dengan erat. Melihat Yesike terbangun, Jiqian perlahan mengendurkan lengannya. Ada apa denganku? Yesike merasa pusing dan anggota tubuhnya sakit. Dia berjuang untuk berdiri dan tubuhnya gemetar. Untungnya, Jiqian mendukungnya tepat waktu. Anda terluka parah dan koma selama sehari. Jiqian berkata dengan sedikit khawatir. Apa? Ini sudah sehari. Sepertinya dalam mimpi, ini baru setengah hari. Yesike sedikit terkejut. Sehari berlalu dalam keadaan linglung. Yesike melihat sekeliling. Itu adalah sebuah gua. Dia melihat keluar gua. Longsor telah berhenti, tetapi salju masih turun dari langit. Kamu terluka parah dan tenaga dalammu terkuras. Yang paling dikhawatirkan Jiqian adalah kekuatan batin Yesike. Tanpa kekuatan internalnya, Yesike tidak akan berbeda dari orang biasa. Mustahil baginya untuk tinggal di Gunung Suci. Apa? Yesike mengedarkan kekuatan internal dalam tubuhnya. Meskipun tenaga dalamnya rusak parah, dia masih memiliki sedikit tenaga lagi, kalau tidak dia akan benar-benar kehabisan tenaga. Yesike menggunakan sisa tenaga dalamnya untuk membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan beberapa pil dari dalamnya. Semua pil ini diperoleh dari senior Xiangqi di makam kuno. Itu semua adalah obat ajaib untuk mengobati luka dalam. Yesike menahan pil itu di mulutnya,
dan pil itu berubah menjadi jejak kekuatan internal segera setelah memasuki mulutnya, yang secara efektif memperkaya Meridian dan Tian Yesikai. Dengan efek, saraf dalam, Yesikai dengan cepat memulihkan 70% kekuatan internalnya. Oh, aku hampir terbunuh olehmu, bocah nakal. Suara roh pedang datang dari pikiran Yesikai. Jiwa pedang, apa kabar? Yesikai bertanya dengan cemas. Baru saja dalam mimpinya, dia memanggil jiwa pedang, tetapi tidak ada jawaban. Saat longsor terjadi tadi, aku mentransfer sebagian besar energiku kepadamu, lalu aku koma bersamamu. Ada nada menyalahkan dalam suara roh pedang. Dia dan Yesikai berada dalam hubungan di mana keduanya akan menderita. Jika Yesikai mati, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Beruntunglah kamu. Tapi kalau bukan karena bantuan wanita di sampingmu, kamu pasti sudah mati kedinginan sekarang. Orang yang dimaksud Dao Hun adalah Ji Qian. Yesikai akhirnya mengerti mengapa Ji Qian memeluknya. Jika bukan karena dia, tubuh Yesikai mungkin masih terkubur di salju. Baiklah, terima kasih, kata Yesikai. Tidak apa-apa. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan kesulitan bertahan hidup dari longsoran salju jika semua orang tidak berhasil melarikan diri dengan selamat. Ji Qian tersenyum. Mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya menunjukkan tanggung jawab dan kesetiaan Yesikai. Itu juga alasan mengapa Ji Qian sangat menyukai Yesikai. Tidak seperti dewa utama lainnya, orang-orang di Istana Dunia bahwa semuanya adalah saudara Yesikai, dan Yesikai berusaha sebaik mungkin untuk melindungi mereka. Ngomong-ngomong, di mana keluarga kita? Kenapa kamu sendirian? Yesikai melihat sekelilingnya dan tidak melihat jejak sedikit pun dari rekan-rekannya, maka ia merasa sedikit penasaran. Setelah longsor, semua orang berhamburan. Ji Qian mendesah. Dia juga khawatir tentang orang-orang yang terpisah. Sudah sehari sejak longsor terjadi. Apakah mereka aman sekarang? Tidak, aku harus keluar dan mencarinya. Yesikai berkata dengan tegas. Dia pun merasa sangat cemas dalam hatinya. Kultivasi mereka tidak sedalam dia. Jika dia sendirian, dia tidak akan mampu menghadapi bahaya tersebut. Tentu saja kita harus menemukannya, tetapi kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Kata Ji Qian. Yesikai baru saja bangun. Walaupun ia mempunyai pil penyembuh, ia hanya memiliki 70% kekuatannya. Jika dia menghadapi bahaya lagi, itu akan mengerikan. Bos, ini kamu. Akhirnya kami menemukanmu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu. Yesikai melihat dan ternyata itu adalah Miehun dan Moji. Saat itu, mereka berdua tampak lesu dan tampaknya menderita cedera serius. Miehun, Moji, hebat sekali, cepat masuk. Yesikai memandang mereka berdua dengan heran dan meminta mereka datang dan menghangatkan diri di dekat api unggun. Kami sudah berjalan seharian dan merasa lapar serta kedinginan. Kami melewati gua ini dan ingin beristirahat, tetapi kami tidak menyangka kalian juga ada di sini. Yesikai mengeluarkan beberapa makanan dan barbeque dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada mereka berdua untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Apakah kamu melihat orang lain? Di mana Wang Kai? Di mana Selena? Ji Qian berjalan mendekat dan bertanya. Selena telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan Ji Qian juga sangat cemas. Tidak, setelah kami bangun, kami menemukan diri kami kembali di hutan yang sama. Kami ingin mengikuti jalan yang sama untuk mencari orang, tetapi kami tidak menemukan apapun. Moji menggelengkan kepalanya. Yesikai merasa sedikit menyesal dan khawatir. Masih ada 5 orang yang belum ditemukan. Di mana mereka sekarang? Bab 204. Yanjing, Biro Keamanan Nasional. Ini adalah badan intelijen dan keamanan teratas Tiongkok. Secara publik diumumkan bahwa ia bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa penting di Tiongkok. Tanpa diketahui publik, ia juga bertanggung jawab atas berbagai acara yang melibatkan praktisi di wilayah Tiongkok. Begitu insiden besar terjadi di antara praktisi di wilayah Tiongkok, Biro Keamanan Nasional akan mengetahuinya dan mengirim orang untuk menanganinya. Pintu masuk Biro Keamanan Nasional dijaga oleh puluhan personel bersenjata lengkap, dan setiap kendaraan yang memasuki gedung harus diperiksa. Personel ini bukan dari kantor polisi atau tentara, tetapi dari Biro Keamanan Nasional. Di kantor Direktur Biro Keamanan Nasional, seorang pria parubaya sedang duduk di kursi kantor sambil memproses beberapa dokumen. Dengan wajahnya yang persegi dan perawakannya yang kekar, dia tampak agung dan tegak. Pada saat ini, seorang pria dengan sikap yang mengesankan masuk. Tianjing,
Bagaimana Anda mengatasinya di Eropa? Pria parubaya itu meletakkan pena di tangannya, perlahan mendongak dan berkata kepada Tianjing. Direktur Jin, informasi intelijen telah dibawa kembali. Tianjing mengangguk. Di mana orang yang aku minta kau bawa kembali? Pria parubaya itu mengangguk puas dan bertanya. Dia menolak untuk pergi, jadi saya tidak punya pilihan selain meninggalkannya di sana. Tianjing menggelengkan kepalanya, tampak agak tidak puas. Direktur Jin, kenapa wanita ini begitu kuat? Tahukah kau dari siapa aku menyelamatkannya? Poseidon, dewa utama. Perjalanan ini benar-benar seperti merampas makanan dari mulut harimau. Ketika pria parubaya itu mendengar nama Poseidon, ekspresinya berubah drastis. Dia tampak sedikit serius. Dia terdiam beberapa detik dan berkata dengan enteng, lupakan saja, kau tidak perlu tahu. Misi sudah selesai. Pergilah beristirahat dulu. Kau sudah lama tidak berlibur. Aku akan memberimu hari libur hari ini. Benar. Kalau begitu aku akan keluar dan bersenang-senang. Aku akan menelepon Jingxi nanti, dan kita akan pergi makan barbecue di malam hari. Tianjing berkata dengan terkejut. Silakan, silakan. Tidak ada misi dalam waktu dekat. Anda bisa beristirahat. Pria parubaya itu juga tersenyum. Melihat Tianjing pergi, pria parubaya itu tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, Lao Su, kamu benar-benar membuatku mendapat masalah. Di Gunung Suci. Saya sungguh tidak beruntung karena mengalami longsor. Wang Kai menepuk-nepuk kepingan salju di tubuhnya. Setelah longsor, ia terkubur di bawah salju tebal. Dia berusaha keras untuk bangun dengan susah payah, tetapi sayangnya dia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Benarkah? Saljunya belum berhenti sama sekali. Wang Kai mengeluh tentang cuaca yang buruk. Setelah seharian berkeliaran tanpa tujuan, dia tidak menemukan seorang pun dan dia merasa lapar. Dia mendongak dan menemukan sebuah gua tidak jauh dari sana. Wang Kai berencana pergi ke sana untuk menghindari salju. Mari kita beristirahat di sini. Wang Kai berjalan ke dalam gua dan berencana untuk beristirahat di sana. Dia menemukan beberapa kayu kering di dalam gua dan menggunakan kekuatan internalnya untuk menyalakan api. Hai, hai. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh rendah dari kedalaman gua. Siapa ini? Wang Kai tiba-tiba menjadi waspada dan mengambil tongkat kayu tebal sebagai senjata. Kekuatan internal Wang Kai sangat rusak dalam longsoran salju tadi, dan sekarang dia tidak dalam kondisi fisik yang baik dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Seekor beruang hitam perlahan merangkak keluar dari kedalaman gua. Beruang hitam ini tingginya 3 meter dan ukurannya lebih besar dari beruang hitam biasa. Tampaknya kedatangan Wang Kai mengganggu hibernasinya. Mengaum. Beruang hitam itu meraung ke arah Wang Kai, tampak penuh permusuhan. Hebat sekali. Sepertinya kita bisa memakan cakar beruang. Sungguh binatang buas. Ketika Wang Kai melihat beruang hitam sebesar itu, awalnya dia terkejut, lalu dia tertawa. Raungan, raungan. Beruang hitam itu tampaknya mengancam Wang Kai. Beruang hitam merupakan hewan yang memiliki kesadaran teritorial, dan hibernasi mereka diganggu oleh seseorang, sehingga mereka menjadi sangat buas dan menerkam Wang Kai. Meskipun sangat besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Wang Kai mengedarkan tenaga dalamnya, memusatkannya di tangan kanannya, melompat dan memukul kepala beruang hitam itu. Beruang hitam itu pusing karena pukulan itu dan mundur 2 langkah. Ia tidak menyangka bahwa manusia ini begitu kuat. Semua makhluk di Gunung Suci memiliki kekuatan internal. Beruang hitam ini merupakan raksasa tersendiri, tetapi sekarang ia dikalahkan oleh manusia. Ini tidak ilmiah. Wah, kulit beruang hitam itu cukup tebal. Wang Kai menampakkan pandangan tajam, dan saat beruang hitam itu belum siap, dia meninju kepalanya lagi, langsung menjatuhkan beruang hitam itu. Sebagai dewa perang, Wang Kai mahir dalam pertarungan jarak dekat dan ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dalam pukulan-pukulan tersebut, Wang Kai tidak menahan diri dan menggunakan gerakan-gerakan yang kejam. Raungan, raungan. Beruang hitam itu tergeletak di tanah dan mencoba melawan lagi, tetapi dipukul oleh Wang Kai dan akhirnya mati. Saatnya makan daging beruang panggang. Wang Kai menggunakan tongkat kayu untuk mendirikan stan dan makan enak. Dengan bantuan ramuan itu, kekuatan internalnya hampir pulih. Setelah makan, Wang Kai berkeliling di dalam gua. Ada begitu banyak cahaya di sini. Wang Kai berjalan ke tempat beruang hitam itu berhibernasi sebelumnya, dan secara tak terduga menemukan ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah dinding gua. Mungkinkah ada lorong menuju luar di balik dinding gua ini?
Wang Kai mencoba mendorong dinding gua hingga terbuka dengan tenaga dalamnya, tetapi dinding itu tidak bergerak sama sekali. Ia memukul dengan sekuat tenaga, tetapi hanya menyebabkan beberapa batu kecil jatuh dari dinding gua. Sial, bagaimana bisa sesulit ini? Wang Kai sangat terkejut. Pukulan ini lebih dari cukup untuk membunuh beruang hitam itu, tetapi mengapa pukulannya menghantam dinding batu ini seperti batu yang tenggelam ke laut? Teknik Dewa Perang, angin menyapu awan yang tersisa. Suatu kekuatan internal yang dahsyat menghantam dinding batu secara langsung. Angin kencang menghancurkan dinding batu di samping, tetapi hanya dinding batu ini yang masih berdiri di sini. Wang Kai lebih yakin bahwa ada masalah di baliknya. Di bawah kekuatan dahsyat angin menyapu awan yang tersisa, dinding batu itu akhirnya menunjukkan tren disintegrasi. Wang Kai meningkatkan keluaran kekuatan internal, satu batu, dua batu, dan batu-batu di dinding batu jatuh satu demi satu. Lambat laun, sebuah celah terungkap di dinding batu. Hah! Wang Kai berteriak, dan dengan pukulan terakhir, dia menerobos seluruh dinding batu, membiarkan cahaya putih yang menyilaukan bersinar masuk. Kau harus membuatku menggunakan jurus pamungkasku. Wang Kai mendengus dingin dan berjalan masuk perlahan. Dia menemukan bahwa di balik tembok batu ada lorong panjang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Larut malam, Ye Shikai berbaring di ranjang batu untuk beristirahat. Awalnya dia bertekad untuk mencari orang lain, tetapi akhirnya dibujuk oleh Jiqian. Ada dua alasan. Pertama, tubuh Ye Shikai belum pulih sepenuhnya, dan kedua, tidak ada petunjuk sama sekali tentang orang lain. Rasanya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menemukan seseorang di Gunung Suci yang begitu besar. Lebih baik beristirahat di sini. Mengapa kamu belum tidur? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Ye Shikai. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Jiqian. Dia duduk di samping tempat tidur, membelai lembut bahu Ye Shikai. Oh, aku tidak bisa tidur. Ye Shikai duduk dari ranjang batu, tampak khawatir. Jiqian tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Ye Shikai dengan tenang. Apa yang begitu misterius tentang Pantheon di puncak gunung? Ye Shikai berkata tiba-tiba. Bab 205. Ada sangat sedikit catatan tentang ini, tetapi dikatakan bahwa ini dapat mendistorsi waktu dan ruang dan mencapai efek perjalanan waktu dan ruang. Jiqian berpikir sejenak dan berkata ringan. Awalnya, Pantheon bukan merupakan objek wisata, dan hanya sedikit orang yang pernah ke sana. Hanya ada beberapa kalimat deskripsi dalam catatan, dan bahkan tidak ada catatan tentang seperti apa rupa Pantheon. Perjalanan waktu, sungguh menakjubkan. Ye Shikai berseru. Dia selalu mengira perjalanan waktu hanya ada di film. Mungkinkah Pantheon adalah tempat yang ajaib? Ini hanya catatan, untuk referensi saja. Jiqian menggelengkan kepalanya, merasa agak tidak berdaya. Bahkan jika seseorang benar-benar melakukan perjalanan melintasi waktu dan kembali untuk memberitahu Anda bahwa perjalanan waktu benar-benar mungkin, mereka mungkin dianggap seorang psikopat. Hari sudah mulai malam, jadi Ye Shikai membiarkan Jiqian tidur di tempat tidur sementara dia duduk di kursi. Malam hari sangatlah sepi. Di Gunung Suci, suhunya bahkan lebih rendah di malam hari, dan angin dingin terus bertiup masuk. Datanglah dan tidurlah di sini bersamaku sebentar. Jiqian tiba-tiba berkata dalam kegelapan. Tidak apa-apa. Ye Shikai segera membalas beberapa patah kata, dan benar saja, keduanya tidak tidur. Jika kamu tidak datang, aku akan turun. Jiqian berkata dengan ringan. Sayang. Ye Shikai mendesah ringan. Jiqian bersikap dingin terhadap orang luar tetapi sangat lembut terhadap Ye Shikai. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah sifatnya yang keras kepala, mirip sekali dengan Su Qingyu. Ye Shikai tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya, dan dia juga tahu tujuannya. Ye Shikai berjingkat menuju tempat tidur, dan tepat saat dia berbaring, tangan Jiqian memeluk pinggangnya dan kepalanya terkubur dalam pelukannya. Jantung Ye Shikai berdebar kencang, suasana begitu sunyi hingga hanya terdengar nafas mereka berdua. Ingat, pertama kali kita bertemu juga di Gunung Suci, kata Ye Shikai lembut. 1,5 tahun yang lalu. Bos, inilah penampakan pertama dari Dewa Tuanmu yang baru. Di kaki Gunung Suci, hantu itu berkata kepada Ye Shikai dengan penuh semangat. Belum lama ini di Istana Dunia Bawah, Ye Shikai penuh dengan semangat dan vitalitas. Dia membunuh mantan Hades hanya dalam 23 gerakan dan menjadi penguasa. Untuk menjadi Tuhan, bisa dikatakan sulit untuk naik ke surga, atau bisa dikatakan sederhana dan kasar. Tinggal pergi ke pintu orang tersebut, bunuh dia,
dapatkan token Dewa Tuhan, dan Anda bisa menjadi Dewa Tuhan yang baru. Namun, jika Anda ingin menantang Tuhan, Anda harus terlebih dahulu memiliki kekuatan super, dan Anda harus bertarung jauh dari rumah. Kamu juga harus waspada terhadap bawahan Tuhan Allah. Orang yang mampu melakukan dua hal ini jarang sekali. Yesike tidak hanya membunuh mantan Hades, tetapi juga membunuh 3 tetua berturut-turut. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan membuat sensasi di dunia bawah tanah. Orang tua itu adalah orang yang memanfaatkan senioritasnya. Dewa utama lainnya tidak begitu sulit untuk dihadapi. Yesike menatap gunung suci di depannya. Ini juga pertama kalinya dia ke sini. Setelah menerima pemberitahuan itu, beberapa dewa utama lainnya juga akan ada di sini. Hades, kamu memang orang yang berbakat. Tidak heran kamu mendapatkan posisi Pluto hanya dalam 23 gerakan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari tidak jauh. Yesike berbalik dan melihat palu api di tangannya. Itu adalah Dewa Api Hephaestus. Wajah Yesike mengembun, dan nada bicara Hephaestus penuh penghinaan. Selalu ada sangat sedikit orang Tionghoa di antara jajaran dewa utama, jadi ada tradisi tidak tertulis di antara dewa utama, yaitu, dewa utama Tiongkok menjadi sasaran khusus. Yesike baru saja naik ke posisi dewa utama, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan memusuhi banyak dewa utama, tetapi orang-orang dengan permusuhan terbesar mungkin adalah para penguasa yang sangat kuat tetapi tidak berani menantang para dewa utama. Mereka tidak hanya memiliki permusuhan terhadap Yesike, tetapi juga niat membunuh. Di mata mereka, tahta Hades hanyalah sepotong daging gemuk. Aku tidak menyangka kalau dewa utama yang baru adalah pria yang begitu tampan. Pada saat ini, suara lain terdengar, dan seorang wanita Eropa yang cantik berjalan mendekat. Yesike juga mengenalnya, Dewi Kecantikan Afrodite. Dalam hal kekuatan tempur, dia tidak sebaik yang lain, tetapi dia ahli dalam ilusi, terutama pesona. Dibandingkan dengan bilah tajam berkilau, jimat terkadang lebih mematikan, karena sangat aneh dan sulit untuk dijaga. Ada banyak dewa utama yang datang, termasuk Poseidon, Dewa Laut, Apollo, Dewa Matahari, dan Hera, Ratu Surga. Selain para dewa utama, ada juga banyak guru besar yang berkumpul di kaki Gunung Suci. Seorang pemuda yang masih basah di belakang telinga berani menduduki posisi Hades. Tiba-tiba, sebuah suara yang tajam terdengar di antara kerumunan. Yesike meliriknya dan mendapati bahwa orang ini bukanlah dewa utama, melainkan seorang penduduk pulau. Yesike biasanya paling tidak menyukai penduduk pulau. Penduduk pulau di depannya memiliki wajah lancip dan pipi seperti monyet. Yesike juga mengenalnya. Orang ini bernama Nakamura Masaichi, seorang pendekar pedang yang terkenal. Dia bisa membunuh orang dengan pedang bela diri semudah memotong melon dan sayuran. Dia juga terkenal di negara kepulauan itu. Di belakangnya, ada sekelompok antek, masing-masing dari mereka sangat arogan. Hantu itu sangat marah dan ingin memberi Nakamura pelajaran, tetapi dihentikan oleh Yesike. Menghadapi perbincangan orang banyak, Yesike tetap diam, perlahan berjalan ke sisi orang banyak, dan tiba-tiba berkata dengan suara dingin, "Sekarang aku adalah Pluto. Apakah ada di antara kalian yang keberatan?" Kalimat ini bagaikan sebuah bom yang meledak, dan halayak yang semula ramai berbicara tiba-tiba menjadi sunyi. Saya tegaskan lagi, siapapun yang keberatan, silakan berdiri sekarang. Yesike meninggikan suaranya. Aku tidak menerimamu. Nakamura Masaichi berdiri dengan tegas dan menghunus pedangnya. Dan aku. Yesike menoleh dan melihat seorang pria India bernama Shahruh. Dia adalah seorang jago gulat dan juga seorang yang tangguh. Di dunia bawah tanah, ia memiliki rekor tak terkalahkan sebanyak 15 pertandingan dan juga merupakan seorang master top. Yesike memandang mereka berdua dan mencibir, "Bagus sekali. Aku ingin." Nakamura Masakazu hendak berbicara tetapi berhenti di tengah jalan. Semua orang bingung dan menoleh. Mereka terkejut melihat ada lubang besar di dada Nakamura Masakazu, dan pedang di tangannya patah berkeping-keping. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Nakamura Masakazu terjatuh ke tanah dengan bunyi plop. Kamu harus mengakui bahwa kamu pendek, dan kamu harus berdiri teguh ketika kamu dikalahkan. Yesike menyeka darah di tangannya dengan jijik. Nakamura Masaru sangat pendek, tetapi ini merupakan masalah umum di kalangan orang Jepang. Dalam sepersekian detik, Yesike membunuh seorang master puncak, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Kecepatan macam apa ini? Adapun pedangnya, hampir hancur berkeping-keping. Nama pedang itu adalah pedang iblis Nakamura, senjata terkenal milik klan Nakamura.
Itu terbuat dari besi meteorit dan sangat keras. Namun sekarang telah berubah menjadi potongan-potongan. Betapa besarnya kekuatan internal yang dibutuhkan untuk ini. Ketika para pengikut Nakamura Masaichi melihat guru mereka terbunuh, mereka langsung ingin menghunus pedang untuk membalas dendam. Namun, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat, lalu semua orang terjatuh perlahan-lahan, darah mengalir dari leher mereka. Alangkah berisiknya. Yesike membunuh lebih dari selusin orang tanpa ragu-ragu, dan tujuannya adalah membunuh orang untuk membangun otoritasnya. Bersambung.